apapun yang kita lakukan, profesi yang kita kerjakan, selama kita punya kedalaman ilmu, atau kalau bahasa kerennya itu ya expertise, kita punya kepakaran, kita akan banyak digunakan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bolo konco, kemarin kita sudah ngomongin guyu, kita ngomongin getuk ya, dan berbagai macam hal lainnya, termasuk mencapai tingkat kesampurnaan itu seperti apa. Nah, kita akan coba geser lagi sedikit, tapi masih dalam ranah filosofi Jawa. Hari ini tentu dakwah menjadi satu medan yang banyak digeluti oleh umat muslim ya, baik dari muda maupun pernah muda ya, sekarang banyak menggeluti dunia dakwah. Seperti apa sih sebetulnya para pendahulu kita dalam berdakwah? Terlebih lagi di saat yang didakwahkan itu memang lintas keyakinan ya. Kalau sekarang kan kadang kita cenderung perlu mengislamkan orang Islam. Artinya mesti harus ngedidik sholat lagi tuh orang Islam, mesti didik kembali lagi. Jadi kita kalau hari ini bukan hanya lintas keyakinan, tetapi kita juga beberapa hal itu perlu mengislamkan kembali orang Islam. Ya tentu bukan dalam artian disyahadatkan ulang, tetapi maksudnya dididik secara intensif gitu. Nah, satu hadis yang cukup populer dari Nabi Muhammad SAW adalah sampaikan sesuatu kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Nah, ini akan kita lihat coba bagaimana Sunan Bonang berusaha menyampaikan dakwahnya. Tentu yang paling utama, yang pertama kita perlu mengenal dulu bagaimana sih situasi yang terjadi saat itu ketika Islam belum masuk di Indonesia atau di Nusantara. Kira-kira dalam beberapa penelitian ada sekitar tahun 7 Masehi, abad 7 Masehi, disitulah dimulai geliat masuknya agama Islam di Indonesia. Dan yang menjadi underline atau garis bawah penting di situ adalah sebelum masuknya Islam, Indonesia itu bukan tempat yang kosong peradaban, tetapi Indonesia sudah memiliki peradaban-peradaban sehingga masyarakat itu sudah menganut agama tertentu, baik itu Hindu, Buddha, atau yang menarik lagi ada namanya agama Kapitayan. Agama Kapitayan ini mempercayai yang namanya monoteistik atau menyembah Tuhan yang satu. Dia tidak politeis, dia tidak menyembah banyak Tuhan, tetapi dia meyakini hanya ada satu Tuhan. Makanya satu Tuhan itu mereka sendiri juga tidak bisa mendeskripsikan seperti apa, seperti bagaimana, tetapi ia meyakini bahwasanya ada zat yang maha besar yang mengatur segalanya. Sehingga pada pengejawantahannya, Kapitayan ini memunculkan berbagai macam ritus ya, ritual gitu yang berbeda-beda, dan beberapa hal yang kalau dalam bahasa Islam mungkin ada bid'ah-bid'ahnya juga gitu, ada yang hal-hal barunya gitu. Gak semuanya sama seperti sebagaimana awal kepercayaan Kapitayan itu berjalan. Nah, Kapitayan ini, zat yang disembah itu disebut dengan Sang Hyang. Sang Hyang yang Maha Tunggal. Dan ada tambahannya Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya. Taya itu maknanya undescribable. Tidak bisa dideskripsikan. Jadi bentuknya seperti apa nggak tahu, lalu wujudnya bagaimana juga nggak tahu, tetapi yang jelas ada satu entitas yang mengatur segalanya. Ini kalau dalam Plato ya, Plato sama juga punya paham seperti ini, tetapi ia menyebutnya dengan ide. Berangkat dari manusia yang punya sesuatu, kok bisa berpikir sejauh ini, kok bisa punya kreativitas dan melahirkan karya, manusia akhirnya diberikan namanya ide. Di balik ide manusia mesti ada yang memberikan aliran energi agar manusia punya ide. Nah, itulah yang disebut oleh Plato Sang Maha Ide. Tetapi sama-sama saja semuanya tidak mendeskripsikan siapa Sang Maha Ide itu, siapa Sang Hyang Taya itu gitu. Dan cara menyembahnya pun akhirnya macam-macam ya, berbeda-beda. Adapun ya, akhirnya kita kalau hari ini familiar dengan ucapan sembayang gitu, yaitu berasal dari agama Kapitayan yang maknanya sembah Sang Hyang gitu, disingkat ya sembahyang gitu, beribadah gitu ya. Nah, beberapa pintu masuk ajaran Islam di Nusantara itu sekiranya ada kurang lebih 6. Perdagangan, ya, perkawinan,
Ini jelas ya kalau perkawinan itu memang kaderisasi berbasis biologis ya. Perkawinan, tetapi pada catatannya di masa abad ke-7 sampai ke-13 Masehi itu berjalan cukup lambat. Islamisasinya berjalan cukup lambat sampai muncul para wali songo di kurang lebih abad 14. Lalu lewat jalur politik, seni dan budaya, pendidikan, ini pendidikan mulai melesat setelah adanya wali songo melalui peran masjid dan pesantren. Dan yang keenam itu melalui tasawuf. Tasawuf itu justru menjadi sorotan untuk pada zaman modern ini. Karena ada beberapa fakta menarik yang bisa kita terima. Di negara seperti Inggris atau Amerika, orang yang mengenal Islam melalui basis tasawuf itu cenderung banyak yang menjadi mu'alaf. Kenapa? Karena dalam kehidupan modern yang serba cepat, informasi serba deras, ya, mereka merasakan namanya kekeringan rohani. Sehingga ketika melihat ada sosok-sosok seperti Jalaluddin Rumi, syair-syairnya Rumi gitu ya, mereka merasa mendapatkan makanan yang bergizi untuk rohaninya, untuk batinnya. Maka gerakan-gerakan tasawuf ini banyak melahirkan mu'alaf ya, baik di Prancis, Inggris, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kita kenalin dulu profil Sunan Bonang seperti apa. Nama aslinya adalah Makhdum Ibrahim, dan beliau ini putra dari Sunan Ampel. Beliau juga punya adik namanya Raden Qasim yang dikenal sebagai Sunan Derajat. Ya, jadi Sunan Ampel ini ayah dari dua sunan. Salah satunya dua sunan itu adalah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sebetulnya disebut sunan tuh banyak ya, nggak cuma 9. Tetapi yang masyhur di tanah Jawa itu ada 9. Dan ini perlu diperhatikan bahwa pendidikan awal Sunan Bonang itu melalui ayahnya langsung. Ini juga jadi catatan buat pendengar semua bahwasanya ketika ingin memiliki anak seperti Sunan Bonang, maka setidaknya kita berusaha menjadi seperti Sunan Ampel gitu, punya ilmu, siap memberikan contoh gitu. Jangan sampai spek bapaknya bukan Sunan Ampel minta anak kayak Sunan Bonang, itu nggak make sense, nggak match gitu. Masa iya kan? Ya bisa, kalau dibilang bisa atau enggak, bisa saja, mungkin atau enggak, mungkin saja. Tetapi dalam setiap segmentasi kita harus berusaha memantaskan diri. Sama juga dengan hal misalkan musibah itu datang tidak semerta-merta karena Allah menguji. Misalkan kita sakit di masa tua gitu ya, atau mungkin di usia 40-50. Itu bukan semerta-merta sakit itu musibah gitu. Tetapi ada peran kita di usia 30 dan sebelumnya itu ngapain saja. Kalau misalkan kita menjaga pola hidup yang sehat, mesti kemungkinan besarnya adalah kita akan tetap berjalan di atas jalur sehat itu gitu. Kalau kita sudah berusaha lalu tetap sakit, lalu tetap diuji, itu baru namanya ujian, cobaan gitu. Jadi juga jangan sampai ketika kita ujian UAS ya, UAS ulangan akhir sekolah, akhir semester gitu, dapat nilai 30 dibilang ini musibah saya, ini ujian saya gitu. Ya enggak, itu kamu nggak belajar, itu namanya. Nggak belajar, nggak menyiapkan ujian gitu. Kalau misalkan sudah waktunya tahu buat ujian, maka harusnya persiapan buat belajar. Jadi ada seperti itu juga. Kalau misalkan pengen punya anak kayak Sunan Bonang, ya ayahnya setidaknya berusaha memenuhi speknya seperti Sunan Ampel. Pendidikan awal langsung oleh ayahnya dan juga berguru kepada murid-murid ayahnya. Jadi Sunan Giri itu juga murid dari Sunan Ampel, lalu Raden Patah dan Raden Kusen. Nah, selama kurang lebih belasan tahun beliau tetap masih berguru di situ dan baru mulai menjalani safar itu ketika usia 18 tahun. Pertama ke Cina ya, dan di Cina itu beliau memiliki nama Cina juga Nambian Song namanya. Ya. Lalu ke Makassar, ke Aceh, ya ke Aceh ini ketemu Syekh Maulana Ishaq. Lalu sepulang dari Aceh, beliau berdakwah di wilayah Kediri, Tuban, Pati, Bawean, dan Madura. Nah, di step awal dakwahnya ini Sunan Bonang tidak langsung berhasil, teman-teman. Tetapi mendapatkan perlawanan dari orang-orang yang menyembah arca-arca. Kenapa mendapat perlawanan? Karena nggak ada angin, nggak ada apa, itu arcanya dihancurin sama Sunan Bonang. Jadi dakwahnya konfrontatif melalui dengan perlawanan. Sehingga dakwahnya kurang diterima dan
Sunan Bonang menarik diri, tidak melanjutkan di situ gitu. Nah, ini juga jadi pelajaran buat kita bahwasannya memang sesekali kita mundur untuk kembali mengatur ulang strategi itu bukan hal yang problematis gitu. Itu normal dalam hidup. Jadi kalau misalkan kita ngerasa, oh ternyata cara saya salah nih, kita mundur sejenak, mundur selangkah, 2 langkah untuk mengkoreksi langkah yang salah tadi. Lalu diperbaiki di waktu mendatang, itu juga keputusan yang bagus. Nah, sebagaimana Rasul, ketika Rasul di Mekah sudah sulit sekali, sudah dalam fase yang memang sangat berat, Rasul berhijrah ke Madinah. Nah, Sunan Bonang ini setelah di Kediri mendapat penolakan, ia hijrah ke Demak menjadi imam di sana, ya. Dan ada sedikit perubahan. Pertama saya akan jelaskan dulu. Perubahan bisa dibangun karena Sunan Bonang memiliki banyak bekal, banyak ilmu pengetahuan, kompetensinya bagus, sehingga ya dia bisa menentukan rasio dalam berdakwah, rasionalitas seperti apa dan bagaimana konsepnya, ya. Setidaknya ada 2 tipe rasionalitas, ada namanya instrumental rationality, ada yang kedua namanya epistemic rationality. Nah, kalau misalkan instrumental itu diukur dari pencapaian, dari sudut pandang pencapaian, supaya orang bisa mengambil A, bisa memakai A, maka seperti apa caranya? Cara mencapainya seperti apa? Epistemic rationality itu berbasis keyakinan individu yang ditunjang dengan bukti epistemik. Artinya setiap personal yang memiliki kapasitas tertentu dan yakin dengan caranya, maka itu bisa masuk kepada epistemic rationality. Nah, dalam dakwah ketika kita ingin menentukan bagaimana sih cara yang baik, yang masuk akal, yang bisa diterima, sekiranya pertimbangannya ada 4. Pertimbangan individu, ya, secara komprehensif meninjau sejauh mana sih diri kita menguasai, sejauh di bidang apa kita menguasai gitu ya. Lalu memberikan alternatif, dalam artian begini, memberikan alternatif itu ketika plan A belum berhasil, maka plan B-nya seperti apa. Plan B belum berhasil, maka plan C-nya seperti apa. Jadi persiapannya sudah matang. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Mendapatkan hasil yang terbaik. Karena mau bagaimanapun cara dan rencananya, hasil itu tetap sifatnya probabilitas alias masih kemungkinan. Dia tidak bisa langsung ditetapkan. Hasil itu sifatnya kemungkinan. Keadaan dan waktu-waktu tertentu bisa saja merubah rencana yang sudah disusun secara matang. Lalu selanjutnya, ya, seluruh pengambilan keputusan mesti mencerminkan apa yang sudah disusun sebagai rencana tadi. Jadi jangan melenceng jauh juga. Sudah diperkirakan kalau orang berdagang itu target marketnya sudah jelas, ya, strategic locationnya sudah jelas, strategi pemasarannya sudah jelas. Dalam dakwah pun juga demikian. Sekiranya kita bisa menyesuaikan mad'u yang kita sedang dakwahi gitu, sehingga pun kita bisa memilih dan memilah bahasa dan diksi yang baik dalam kebutuhan dakwah tadi. Nah, satu hal yang melatar belakangi Sunan Bonang sanggup melakukan ini semua adalah kedalaman ilmu. Maka konsekuensinya adalah apapun yang kita lakukan, profesi yang kita kerjakan, selama kita punya kedalaman ilmu, atau kalau bahasa kerennya itu ya expertise, kita punya kepakaran, maka kita akan banyak digunakan orang. Maka kita bisa lebih baik, kita bisa lebih bermanfaat, kita bisa mengakomodir yang kurang, kita bisa mengevaluasi diri, kita bisa bertumbuh lebih baik, ya. Kalau misalkan bekal ilmunya banyak. Jadi salah satu hal yang membuat Sunan Bonang berhasil dalam dakwahnya itu adalah kemantapan ilmu yang dimiliki, ya. Akhirnya setelah gagal di Kediri dengan dakwah yang konfrontatif, ia mengikuti cara Sunan Ampel yang melakukan dakwah berbasis akulturasi budaya, yakni penyesuaian budaya-budaya yang sudah berlaku dengan dimasukkan nilai-nilai Islam. Nah, akhirnya beliau membolehkan penggunaan gamelan di masjid. Dan gamelan atau alat musik Bonang ini pun digunakan oleh Sunan Bonang untuk menciptakan gending-gending Jawa. Dan ada satu garis yang
cukup menarik ya, ketika ia mulai membaur dengan masyarakat dan mulai melihat kebutuhan masyarakat seperti apa, lalu diinternalisasi nilai Islam itu, yang terjadi adalah penerimaan. Meskipun dalam beberapa segmentasi yang saya baca gitu, itu ada unsur ketika gamelan itu diperbolehkan dimainkan di masjid. Tapi ada syaratnya, sebelum main gamelan, masukin kaki dulu untuk dibasuh, lalu dituntut syahadat. Entah ya itu apakah tergolong prank atau tidak, tapi yang jelas adalah banyak orang yang menerima itu. Dakwahnya 180 derajat lebih diterima daripada ketimbang dia menghancurkan apa yang disembah oleh orang-orang terdahulu yang ada di tempat itu gitu. Sehingga kemampuan Sunan Bonang ini mestinya menjadi pijakan juga buat kita kalau misalkan kedalaman ilmu itu perlu dimiliki oleh setiap dai. Dan ini sudah hal yang sangat wajar bahwasanya Rasulullah mengingatkan di akhir zaman itu ya, qaliluhum fuqaha wa katsiruhumul khutaba. Ya. Sedikit sekali orang yang ahli fikih, yang faqih, yang ilmunya tajam, tetapi banyak sekali yang berceramah. Maksudnya apa? Ketika ceramah tidak diiringi dengan kedalaman ilmu, maka ia akan menjadi suatu hal yang kurang baik. Kenapa? Karena ya akomodasi keilmuan jamaah tidak tercover dengan maksimal. Maka ketika para dai berusaha menampilkan akulturasi budaya yang menarik, ini menunjukkan titik kecerdasan para wali songo, juga para ulama-ulama kita yang menjaga tradisi-tradisi itu. Sehingga dakwahnya jalan, keburukan-keburukan dari bentuk maksiatnya ini juga berkurang, tanpa harus ada yang tersakiti, tanpa ada harus yang merasa dipinggirkan, tanpa harus ada yang namanya perpecahan. Nah, belajar dari Sunan Bonang ini, pertama ya, kita dibentuk oleh lingkungan kita. Tidak bisa dipungkiri, kepiawaian Sunan Bonang itu berikat erat dengan lingkungan keluarga. Pun dengan kita semua, kalau misalkan kita berada dalam siklus keluarga yang baik, yang sehat, maka pertumbuhannya pun akan baik. Ya. Yang kedua adalah, meskipun beliau putra dari Sunan Ampel, beliau tidak sama sekali mengecilkan, mengerdilkan kekuatan semangat untuk belajar berguru kepada guru-gurunya, termasuk ke ayahnya sendiri. Jadi siapapun kita, siapapun orang tua kita, kalau kita sudah pada ranah mesti menuntut ilmu, maka tuntutlah itu. Perjuangkan dengan sebaik mungkin. Ya. Dan yang ketiga, kreativitas melihat kebutuhan masyarakat yang tadinya berdakwah dengan cara menghancurkan arca, lalu diubah dengan adanya gamelan, itu adalah salah satu tanda kecerdasan yang siap menerima evaluasi dan kritik. Pun gitu sebagai pendakwah, kita perlu belajar bahwasannya Sunan Bonang yang sudah menjadi sunan pun tidak lepas dari yang namanya masukan-masukan, kritik-kritik, evaluasi, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, dalam rasionalitas dakwah yang diberikan oleh Sunan Bonang ini adalah pendakwah punya keterampilan. Ya tidak mungkin dia bikin gamelan terus ya dia nggak bisa main gitu kan. Setidak-tidaknya dia bisa melatih, bisa memberikan penjelasan dan mengetahui apa yang dia mainkan. Nah itu 4 hal yang bisa kita perhatikan dari apa yang dikisahkan Sunan Bonang dalam aspek dakwah. Tentu kalau misalkan kita bicara sejarahnya pasti panjang sekali, tetapi pada kesempatan hari ini saya hanya ingin mengutip bagaimana akulturasi budaya yang dilakukan oleh Sunan Bonang berhasil berdampak signifikan setelah kegagalannya yang pertama. Maka dari kaidahnya at-thariqah ahammu minal maddah. Terkadang metode penyampaian kita, cara kita mengenalkan Islam itu jauh lebih penting. Ya. Daripada datang nyebut dalil nyeramahin, datang nyebut dalil ceramahin. Nah, yang diinginkan adalah hal ini ada keterampilan, ya, keterampilan bermain itu tadi ya, bermain alat musiknya, menyusunnya dan lain sebagainya. Semoga ini bisa jadi reminder buat kita semua, buat siapa saja yang sedang menekuni dunia dakwah, ya, semoga kita diberikan kemudahan, keselamatan,
dan juga dianugerahi rasa syukur untuk bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.